Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan kita selanjutnya adalah topiknya sistem informasi biaya. Oke, sebenarnya ini bisa kalian baca sendiri karena ini hanya teori-teorinya aja, belum kemasuk hitungan-hitungannya atau penyelesaian soal. Nah, jadi sistem informasi biaya ini adalah untuk membantu manajemen dalam menerapkan sasaran perusahaan, target laba departemen, mengevaluasi efektivitas rencana perusahaan, mengungkapkan kegagalan dan keberhasilan dalam bentuk tanggung jawab yang spesifik supaya tujuan organisasi tercapai. Oke, nah sistem informasi akuntansi biaya ini digunakan harus secara tepat, baik, akurat bila informasi biaya yang digunakan secara sistematik dan komparatif. Informasi yang digunakan harus terkoordinasi dan terintegrasi, mencerminkan otoritas dan informasi sebaiknya dapat memfokuskan perhatian manajemen. Oke, jadi untuk penggunaan data biaya ini biasanya digunakan untuk perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, menentukan laba, dan menetapkan harga. Oke. Nah, untuk sistem biaya dan akumulasi biaya ini ada dua yang dikelompokkan. Sistem biaya itu yaitu sistem biaya sesungguhnya atau berdasarkan historis. Yang kedua adalah sistem biaya yang ditentukan di muka atau biaya standar. Jadi ada namanya biaya historis dan biaya standar. Nah, untuk biaya historis atau biaya sesungguhnya atau secara aktual yaitu suatu sistem dalam pembebanan harga pokok produk atau pesanan atau jasa pada saat biaya tersebut sudah terjadi atau biaya yang sesungguhnya dinikmatin. Nah, penyajian hasil baru akan dilakukan apabila semua operasi selesai pada periode akuntansi yang bersangkutan. Sementara ini untuk sistem biaya yang ditentukan di muka atau kita katakan biaya standar, ini adalah sistem dalam pembebanan harga pokok kepada produk atau pesanan atau jasa yang dihasilkan sebesar harga pokok yang ditentukan di muka sebelum suatu produk atau jasa dikerjakan. Oke, nah pada akhir periode akuntansi kedua, sistem biaya ini dicatat, kemudian dibandingkan sehingga terlihat varians antara biaya sesungguhnya terjadi dengan biaya yang ditentukan di muka. Nah, variasi yang terjadi bisa variasi lebih atau over applied atau varian kurang atau under applied. Jadi ada over applied dan under applied. Oke, untuk penentuan harga pokok ini ada dua cara, yaitu namanya full costing sama variable costing. Nah, untuk full costing ini metode penentuan harga pokok suatu produk dengan memperhitungkan semua biaya produksi, seperti biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Nah, sementara kalau biaya variabel ini atau metode biaya variabel ini yaitu penentuan harga pokok produknya hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel aja. Gitu. Dan dalam metode ini biaya overhead tetap tidak diperhitungkan sebagai biaya produksi, tetapi biaya diperhitungkan sebagai biaya periode yang akan dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Oke, nah ini berdasarkan penentuan harga pokok tadi ada dua cara ya, biaya penuh sama biaya variabel. Kalau biaya penuh semua mau dia tetap mau variabel itu dihitung sebagai biaya produksi. Sementara kalau biaya variabel itu hanya dihitung biaya produksinya untuk yang variabel aja gitu. Sementara biaya tetap itu tidak dihitung atau dimasukkan langsung ke laba rugi tahun berjalan. Oke. Sementara itu, kalau metode akumulasi biayanya ini ada dua, yaitu metode akumulasi biaya pesanan dengan akumulasi biaya proses. Nah, untuk akumulasi biaya pesanan, ini biasanya metodenya digunakan dalam pengumpulan harga pokok suatu produk, di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa terpisah, dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisah sesuai identitasnya. Oke, akumulasi biaya pesanan ini dapat diterapkan pada perusahaan yang menggunakan
proses produksi secara terputus-putus. Nah, seperti pekerjaan konstruksi, bengkel, percetakan, catering makanan, mebel, dan lain-lain. Dan biasanya biaya pesanan ini lebih banyak digunakan di perusahaan manufaktur yang sejenis yang disebutkan tadi. Nah, untuk biaya proses, ini metode yang digunakan dalam akumulasi biaya proses ini, dia pengumpulan harga pokok produk dengan mengumpulkan biaya untuk setiap satuan waktu tertentu. Akumulasi biaya proses ini dapat diterapkan pada perusahaan yang menggunakan proses produksi terus-menerus, yaitu seperti perusahaan perakitan mobil, obat-obatan, perusahaan penerbangan, rumah sakit, dan sebagainya. Oke.